Jadi saya dan kelompok saya akan menjelaskan ringkasan Black Mirror season 3 episode 1 yaitu Nosedive. Episode ini berlatar dunia di mana setiap interaksi sosial dinilai melalui sistem rating berbasis aplikasi 1 sampai 5 bintang. Sistem ini menentukan status sosial, akses layanan, dan peluang hidup seseorang. Dalam episode ini, tokoh utama bernama Lacey Pound berambisi meningkatkan ratingnya dari 4,2 menjadi 4,5 untuk mendapatkan diskon apartemen mewah. Dia melihat undangan pernikahan teman populernya, Naomi, sebagai peluang untuk meningkatkan rating. Namun, perjalanan menuju pernikahan tersebut menjadi penuh bencana. Berbagai insiden menurunkan ratingnya, termasuk kehilangan transportasi, konflik dengan orang lain, hingga mempermalukan dirinya sendiri di acara pernikahan. Messi akhirnya turun drastis hingga mendekati nol, yang membuatnya dipenjara. Ironisnya, dalam penjara tanpa tekanan sistem rating, Messi justru merasa lebih bebas dan mulai mengekspresikan dirinya dengan jujur. Tema episode ini mengeksplorasi dampak buruk obsesi terhadap pengakuan sosial dan tekanan media sosial, serta bagaimana hal itu mengaruhi hubungan dan kesehatan mental. Hai guys, Ah, Hai, apa kabar kalian? baik-baik. Lu gimana, Angel Nak? gimana? Hai. Baik, lu gimana? Angel gimana kabarnya baik? Baik. Kirana gimana tadi ke dokter? Baik kan? aman kok, aman. Jira kucingnya gimana kemarin? Aman. Aman juga, aman. Brandon tadi Aman. kemana? Tadi gue ketemu temen lu tahu. Oh, tadi gue ke mall, cuman teman gue nggak ngomong sih ketemu lu. Lu Iya, gimana, Nay? ayo banget sih. Gue aman aja sih. Gue hari ini di rumah doang. Kayak ya udah santai-santai aja. Eh, kemarin gue nonton Black Mirror yang Nosedive. Gimana menurut kalian? Serem nggak? Serem banget. Menurut gue sih serem banget ya. Karena kalau dunia itu pakai sistem rating sosial kayak gitu, itu ngeri sih. Di setiap langkah kita dinilai, terus kalau misalnya sampai ratingnya turun, itu jadi mempengaruhi hidup kita yang jadi hancur lah. Pokoknya kalau ratingnya turun. Tapi sih kalau dipikir-pikir ya sistem kayak gitu tuh udah hampir kejadian ya sekarang. Orang tuh nilai kita lah dari followers, likes, ataupun juga komentar di sosial media kita. Bedanya sih kalau dunia kita ya nggak langsung ngefek ke apartemen atau pekerjaan kita sih. Jangan salah tahu Brandon. Sekarang ada loh perusahaan yang cek sosial media buat rekrut orang. Kalau profil lu jelek atau nggak menarik, mereka bisa nolak. Mirip banget sama dunia di Nosedive. Iya, itu yang bikin gue kasihan sih sama si Lesi. Dia kan cuma pengen apartemen yang dia pengenin ya. Tapi obsesi dia malah bikin hidupnya jadi hancur. Iya benar, dari awal kelihatan banget nggak sih Les itu nggak tulus. Senyumnya tuh kayak palsu gitu dari cara dia ngomong. Itu juga kayak ngebuat semuanya itu nggak suka gitu. Ya, itu dia masalahnya. Itu masalah utamanya nggak sih? Sistem kayak gitu tuh bikin kita semua, kayak kita dan orang-orang itu bikin dirinya palsu gitu. Bahkan waktu Naomi ngajakin Lacey ke pernikahannya aja, gue tuh langsung mikir kayak, ini tulus gak sih dia ngajakinnya? Kalau itu sih pasti jelas nggak tulus ya. Naomi mah cuman manfaatin Lacey buat drama di pernikahannya aja. Soalnya Lacey ratingnya aja itu 4,2. Kalau datang pun Naomi bakal kelihatan peduli sama temen lama, tapi tetap elegan di mata tamu lain sih. Bener banget sih. Itu malah bikin Lacey tuh makin kejebak. Dia pikir itu kesempatan emas buat naikin rating, tapi ternyata malah jadi titik kehancurannya. Nah, waktu rating Lesi mulai turun, gue mulai ngerasa Lesi sebenarnya nggak cuma takut kehilangan apartemen, tapi dia juga takut kehilangan harga dirinya nggak sih? Dia kayak pengen banget validasi dari orang lain gitu. Bener banget, makanya pas di penjara di akhir itu kayak ironis banget nggak sih? Terus dia tuh kayak akhirnya lepas dari tekanan sistem, terus dia malah lagi kayak jauh kelihatan lebih bebas gitu nggak sih? Iya, iya apalagi waktu dia yang marah-marah sama orang sel di sebelahnya, itu jadi kayak bikin dia bebas mengekspresikan emosionalnya gitu loh. Dia udah gak peduli lagi tuh sama aturan-aturan sopan dan sistem sosial yang sebelumnya. Tapi kalau kita pikirin lebih dalam ya, sistem rating itu kan dibangun dari kebiasaan kita sendiri. Kita yang bikin sosial media jadi alat untuk validasi, tapi kita juga yang kejebak gitu.
Benar sih, makanya pelajaran yang bisa gue ambil dari episode ini, jangan terlalu peduli sama apa kata orang, fokus aja sama hidup kita sendiri dan kebahagiaan yang tulus. Bener banget sih, Kir. Jangan sampai kita jadi kayak Lesi. Hidup cuma mengejar pengakuan orang lain. Itu bikin stres banget loh. Bener banget. Nosedive itu emang bikin kita kayak ngaca nggak sih sama kebiasaan di era digital ini. Kayak gue jadi pengen detox deh dari sosial media ini. Sama. Setuju sih. Karena kita perlu untuk istirahat dari media sosial. Biar nggak kebawa suasana kayak di episode Nosedive itu. Ya penting sih itu. Tapi ya jangan lupa sih untuk tetap jaga hubungan yang tulus sama orang sekitar ya. Media sosial kan nggak selalu real. Bener banget sih, buat apa dapat bintang 5 kalau hati kita nggak bahagia, ya kan, Nay? Bener banget sih, Kir. Makanya kayak kita harus lebih belajar deh buat jujur sama diri kita, terus jujur sama orang lain juga, mulai dari sekarang. Bener banget. Kalau gitu kita bikin dunia kita sendiri bebas dari nosedive ya. Oke. Ya udah guys, kayaknya aku mau lanjutin ngerjain tugas deh. Nanti kapan-kapan kita Zoom lagi ya. Oke. Oke. Hai. Oke. Bye. Bye. Bye.